Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Majelis Taklim dan kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk! Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Tapi pada lemes-lemes nih kayaknya nih. Masih semangat omang ngantuk? Mudah-mudahan nanti setelah mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz jadi semangat lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Mas Arif. Sehat. Di pagi hari ini kita akan membahas tema yakni 3 amal terbaik. Nah, kira-kira apa nih 3 amal terbaik yang paling baik? Kita akan mendengarkan langsung dari Pak Ustadz. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto untuk menyampaikan. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan ibu-ibu yang hadir, semoga selalu bahagia. Bahagia Bu ya? Alhamdulillah. Mas Arif, alhamdulillah. Obrolan kita pagi ini tentang 3 amal yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan penyampaian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ahabbul a'mali indallah, amal yang paling dicintai di sisi Allah itu apa? Atau yang terbaik di sisi Allah itu apa? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Bahwa salat wajib 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini, waktunya sudah ditentukan. Mulai dari awal subuh, waktunya sudah ditentukan. Dan zaman secanggih sekarang, kita sudah tidak perlu repot lagi seperti orang zaman dulu. Orang zaman dulu untuk mengetahui waktu sholat, repot Bu. Harus kapan matahari terbit, sekarang udah enggak, tinggal nunggu alarm di HP aja udah tahu. Untuk mengetahui waktu zuhur harus ngecek apakah matahari ini sudah bergeser ke arah barat apa belum. Untuk mengetahui waktu asar itu harus melihat apakah bayangan benda sudah lebih panjang dari bendanya atau belum. Dulu, sekarang nggak perlu, apalagi ada jam digital, udah ngik ngik ngik. Ibu yang di rumah tinggal nunggu suara adzan di masjid, di musholla. Misalnya ibu ditanya, Bu udah asar belum? Tahu di masjid belum adzan. Asal udah adzan, nah. Lah, amalan yang terbaik yang pertama adalah sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Atau disebut dengan sholat ada. Ada itu sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Kalau sudah keluar waktunya, itu namanya sholat qodho. Misalnya batas akhir sholat subuh itu ketika matahari terbit. Lah kok jam 8 baru bangun? Karena saking khusyuknya semalam sholat tahajud. Tahajud apa tahajud? Kemudian kok jam 8 baru bangun, kemudian ia sholat subuh, berarti kan udah di luar waktu yang ditentukan, maka namanya itu qodho. Kemudian yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua. Kita ini adalah anak dari kedua orang tua kita dan suatu saat kita menjadi orang tua. Dan perlakuan kita terhadap orang tua kita itu nanti yang jadi perlakuan anak kita terhadap kita. Makanya kalau anak kita kok suka agak ngelawan-ngelawan dikit, tinggal kita ambil kaca, taruh di depan. Oh, dulu orang ini dulu seringnya ngelawan ini kayaknya. Iya, kalau kita ngelihat kelakuan anak, udah langsung pulang aja ngambil kaca. Oh, dulu orang yang di kaca ini dulu begini nih. Lah iya pada dirinya. Kalau anak kita misalnya di sekolah kok dapat ranking 1 tapi dari belakang. Jumlah murid 39, dia pas ranking 39. Tinggal pulang ambil kaca. Oh dulu orang yang di kaca ini dulu ranking 39. Makanya ketika anak kita melakukan sesuatu jangan langsung ngomelin anak, introspeksi dulu. Dan kelakuan kita terhadap orang tua kita itu nanti yang akan kita terima dari anak-anak kita. Ketika kita pengen dapat perlakuan baik dari anak kita, ya maka perbaikilah akhlak kita terhadap orang tua kita. Dan birrul walidain ini banyak dicontohkan mulai dari zaman sahabat ya. Ada orang yang sezaman Rasulullah yang sebagai simbol bakti anak kepada orang tua namanya Uwais Al-Qarni. Tapi juga sebaliknya ada simbol anak yang menentang orang tua namanya siapa Bu? Malin Kondang. Siapa namanya? Ntar giliran saya sebut, oh iya gitu. Siapa namanya? Nyerah. Tadi kan di segmen kemarin-kemarin kan jangan putus asa, jangan nyerah. Ini udah nyerah. Namanya Alqomah. Dia orang ibadahnya bagus, tapi satu sisi dia kepada orang tua kurang baik. Maka akhirnya di akhir kehidupannya ya kurang baik. Insya Allah disambung, masih utang 1. Lanjut monggo Mas Arif. Baik Pak Ustadz, satu lagi nanti kita lanjut di segmen selanjutnya Pak Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pak Ustadz, meskipun tadi di segmen 1 kita masih punya utang 1 Pak Ustadz, tapi kita tahan dulu karena kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu dari Villa Mahkota Indah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis dari Bekasi. Mohon bertanya Pak Ustadz, apakah berdosa orang sholat yang waktunya sudah habis? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya. Tadi pertanyaan pertama terkait bagaimana berbakti kepada orang tua yang orang tuanya sudah meninggal, dan pertanyaan kedua terkait dengan apakah berdosa jika sholat tapi waktunya sudah habis. Begitu ya Bu ya, kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Mas Arif, ketika kita punya orang tua masih ada, jelas cara baktinya kita gampang ya. Pulang kerja beliin martabak, awal bulan transferin 4 juta gitu ya. Lah kalau udah nggak ada gimana? Kalau orang tuanya sudah meninggal, cara baktinya seperti apa? Di zaman Rasul juga pernah ada kasus seorang atau beberapa orang sahabat dari Bani Salamah, namanya keturunan Salamah, datang pada Rasulullah bertanya, ya Rasul, bagaimana cara bakti kami ketika orang tua kami sudah tidak ada, sudah meninggal. Dulu waktu orang tua masih ada, saya belum bisa berbakti atau merasa belum cukup bakti saya kepada orang tua. Ternyata kedua orang tua saya sudah dipanggil oleh Allah alias meninggal. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang anak seandainya orang tua sudah tidak ada. Yang pertama, as-salatu alaihima, yaitu mensolatkan ketika dia meninggal. Yang terkena fardu kifayah mensolatkan jenazah bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga sama. Ini kekeliruan kita, budaya yang kurang tepat. Ketika nyolatin enggak ikut, ketika nganter ke pemakaman ikut, ini kebalik. Seharusnya lah, sebaiknya bagi seorang wanita ketika nyolatin ikut, nganter ke pemakaman enggak usah ikut. Tapi nanti besok-besok ketika mau ziarah monggo. Hukumnya makruh seorang wanita ikut mengantar ke pemakaman. Tapi udah kadung jadi budaya, sholatnya enggak ikut, nganter malah ikut, ini kebolak. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Kalau dalam budaya kita rata-rata mayoritas muslim Indonesia, orang memohonkan ampun untuk orang tua biasanya disebut tahlilan. Ini budaya tetapi diisi ajaran agama. Yang menjadi ajaran agama itu memohonkan ampun minimal selesai kita sholat, Rabbighfirli wali walidayya. Apal ya? Iyalah kebangetan kalau nggak apal. Itu salah satunya, yaitu memohonkan ampun untuk almarhum almarhumah kedua orang tua kita. Yang ketiga, menepati janji kalau memang orang tua kita pernah berjanji yang belum terlaksana. Misalnya orang tua kita dulu pernah ngomong mau nyumbang AC di masjid, belum kesampaian meninggal. Maka kita anaknya sebelum warisan itu dibagi, beliin dulu itu AC. Jangan warisan dibagi, udah dibagi dorong-dorongan. Kan lu anak pertama dapatnya banyak, kan sono beli AC. Lalu anak bontot kan nempatin rumah. Lalu saya kan yang jagain waktu sakit. Ya Allah. Itu problem di masyarakat kita itu begitu. Maka sebelum
seandainya orang tua punya harta peninggalan, sebelum itu harta peninggalan dibagi, kalau memang orang tua punya janji, punya utang, beresin dulu. Karena itu sebagai bakti anak kepada orang tua. Yang selanjutnya, yang nomor berapa tahu? 4. Menjalin silaturahim atau persahabatan dengan orang-orang yang dulu menjadi sahabat dari orang tua kita. Tetap nyambung. Misalnya dulu orang tua kita itu bestinya sama Bu siapa gitu. Ya wis tetap lebaran datang bawa makanan, habis gajian, begitu. Kemudian melanjutkan kegiatan baik yang dulu menjadi kebiasaan orang tua. Umpama kita enggak begitu demen hadir ke majelis taklim. Tapi dulu emak saya demen banget itu untuk ngelanjutin emak hadir. Itu melanjutkan baik yang menjadi kebaikan dari orang tua. Biar terus ngalir pahalanya. Itu cara bakti kita anak terhadap orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian pertanyaan kedua, sholat yang sudah dibukan waktunya. Gitu tadi ya. Sholat subuh jam 8. Sholat duhur jam 5. Begini, orang sholat yang sudah melewati batas waktu sholatnya yang dibenarkan alasannya cuma 2, kelupaan dan ketiduran. Orang kalau kelupaan boleh, kelupaan lupa, bener-bener lupa, saking sibuknya, punya kegiatan baru misalnya di rumah, sibuk sampai adzan duhur nggak kedengeran, tahu-tahu lah udah jam 4. Atau mungkin ketiduran. Yang namanya orang ketiduran itu berarti kan hanya sesekali ya. Lah kalau tiap hari? Nah, orang sholat atau uzur sholat dalam ilmu fikih yang dibenarkan enggak kena hukum dosa alasannya cuma 2. Yaitu kelupaan dan ketiduran. Lah kalau sengaja termasuk salah satu dosa besar, dientar-entar, baru adzan, entah baru komat, baru jam 1, baru jam 2, sholat asar 3:30, rapel, usolli fardhu duhri wal asri, wah. Jadi boleh asal dengan hanya 2 alasan tadi itu, kelupaan dan ketiduran. Selain alasan 2 itu, menunda-nunda sholat termasuk salah satu dari hukum dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz telah menjawab. Mudah-mudahan juga terjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua dan bisa diamalkan nanti ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pak Ustadz kalau nggak salah tadi dari 3, 1 belum disampaikan Pak Ustadz terkait dengan 3 amal terbaik. Satunya ini apa kira-kira Pak Ustadz? Sekaligus nanti Pak Ustadz akan menyampaikan closing ataupun konklusi dan juga kesimpulan dari materi di pagi hari ini. Kami persilahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa amalan yang terbaik menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, tadi yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua. Yang ketiga al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad ini jangan selalu dimaknai perang. Memang di zaman Rasulullah jihad itu selalu konotasinya perang. Tapi zaman sekarang, apalagi kita orang Indonesia yang tinggal di negara damai, kecuali saudara-saudara kita yang mungkin ada di negara lain yang dalam keadaan perang, dan kebetulan yang memerangi itu bukan orang Islam, ya memang jihad itu dimaknai perang. Lah, jihad dalam konteks kita orang Indonesia, itu tentu maknanya berbeda-beda. Seorang suami, seorang lelaki jihadnya adalah mencari nafkah, mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya.
membimbing anak istrinya untuk di jalan yang dibenarkan oleh Allah. Seorang istri jihadnya mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang terbaik, melayani atau mencukupi di kebutuhan yang di rumah dengan sebaiknya. Itu jihadnya seorang istri. Seorang anak kalau memang dia pelajar, jihadnya ya belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau dia seorang karyawan, seorang pekerja, dia dengan bekerja dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, itu jihadnya di situ. Dan dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang jihad itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, jihad itu bisa dimaknai sungguh-sungguh, maksimal. Enggak sakarpe dewi apa ngerti ora Bu? Enggak semaunya sendiri. Dengan semaksimal mungkin potensi yang ia punya itu disebut jihad. Ada satu makalah mengatakan begini, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Orang yang berilmu maka ia berjihad dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Kalau ia berduit maka ia berjuang berjihad dengan duitnya. Wa man kana lahu quwwatun, ia punya skill, punya tenaga, punya keahlian, maka ia berjihad dengan skill, tenaga dan keahliannya itu. Lah kita ini kan punya keahlian beda-beda. Kegiatan di masyarakat itu bisa berjalan apabila masing-masing kita berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya duit ya ayo membangun masyarakat dengan duitnya. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya. Yang enggak punya duit, enggak punya ilmu ya dengan tenaganya. Paling tidak kalau dia enggak punya apa-apa, enggak ngerecokin. Ini kadang suruh nyumbang, enggak nyumbang, suruh nyumbang ide enggak mau, diajak kerja bakti malah ngentang-ngentai. Ngentang-ngentai itu apa ya? Ngendor-ngendorin orang. Kerja bakti, ngapain? Paling juga ngudek-ngudek got. Wah, wis repot. Lah, jihad itu dalam makna konteks sekarang adalah kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi 3 amal terbaik: sholat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan minimal salah satunya atau semuanya lah, ya 3-tiganya insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas materi dan ilmunya. Terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir. Mudah-mudahan pulang dari sini ditingkatkan lagi ilmunya, ditingkatkan lagi keimanannya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah